Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rolina Malau dengan NIM 223020402079. Saya dari kelas A, jurusan Agribisnis, mahasiswa Universitas Palangkaraya. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan orasi yang mengenai isu-isu lingkungan yang mengkhawatirkan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit isu-isu lingkungan yang memotretkan. Saya akan menjelaskan sedikit dari pengertian lingkungan. Lingkungan ialah kesatuan ruang dengan semua benda, sumber daya, energi, keadaan, dan makhluk hidup termasuk juga manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri. Kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Berkaitan dengan pelestarian lingkungan, rekan-rekan semuanya sudah kita ketahui bahwa di era sekarang sudah tidak bisa lagi disanggah bahwa segala aktivitas seni rupa masyarakat modern sangat ketergantungan kepada ketersediaan energi menjadi kebutuhan pokok yang tidak bisa ditawar lagi. Oleh karena itu, kemajuan suatu negara akan sangat terkait untuk kecukupan ketersediaan energi di negara tersebut. Perlu kita ketahui, kita tidak pernah luput dari yang memakan sampah. Sampah merupakan masalah bagi lingkungan. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah yang menyebabkan permasalahan bagi lingkungan, misalnya seperti di badan jalan Anggrek Kereng, Bangkirai, Kota Palangkaraya. Minimnya pengetahuan tentang persampahan serta minimnya pengawasan dari pihak keamanan dan kebersihan sehingga masyarakat dengan bebas membuang sampah di badan jalan serta pengelolaan sampah yang masih sangat terbatas. Kejadian bencana yang semakin terus meningkat di Indonesia, sebagian besar dari kejadian bencana tersebut merupakan bencana lingkungan hidup, seperti angin puting beliung, banjir, dan tanah longsor. Banjir besar-besaran terjadi di beberapa kabupaten di Kalimantan Tengah pada bulan November tahun 2021. Berdasarkan dari data BPBD Kota Palangkaraya, tercatat 31.013 warga yang terdiri atas 8.876 keluarga menjadi korban banjir. Selain dampak fisik, dampak psikologis pasca bencana banjir perlu menjadi perhatian. Dampak psikologis yang terjadi yaitu berupa kecemasan, stres, dan trauma pada korban. Trauma pada korban bencana alam yaitu tidak dapat dibiarkan berlarut-larut agar korban bencana dapat terus melanjutkan kehidupannya secara normal. Maka diperlukan terapi trauma atau pemulihan trauma atau yang disebut dengan trauma healing khusus untuk anak-anak usia sekolah. Maka sebaiknya dilakukan dengan pendekatan pedagogis. Pendekatan pedagogis yang digunakan mengacu pada pola perkembangan dan pendidikan yang telah ditempuh atau sedang dialami oleh korban pengungsian, khususnya anak-anak. Sehingga proses trauma healing dapat berjalan dan berpengaruh sebagaimana yang diharapkan. Selain pemulihan trauma pasca bencana, juga perlu adanya pendidikan lingkungan yang memiliki peran strategis dalam mencegah dan mengurangi risiko bencana lingkungan hidup. Pendidikan lingkungan harus dapat memfasilitas berbagai proses belajar pada ranah kognitif dan kesadaran, sikap dan perilaku, dan tindakan kolektif untuk melembagakan perilaku ramah lingkungan dan sensitif bencana. Saat ini sudah mulai dirasakan di berbagai belahan bumi, seperti terjadinya peningkatan suhu permukaan air laut yang bisa menenggelamkan pulau-pulau dan daratan di sekitar pantai. Terjadinya perubahan iklim kini sudah terjadi di beberapa negara, termasuk di negeri ini.
Maka, karena lingkungan tempat manusia dan makhluk hidup lainnya sudah tercemar di Indonesia sendiri, memasuki tahun 2006, telah terjadinya angin badai di beberapa perairan yang mengakibatkan banjir di sekitar pantai, sehingga berhari-hari akibatnya nelayan tidak bisa turun ke laut untuk mencari ikan, sehingga mereka mengalami masa-masa sulit. Hujan mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Oke, kita akan membahas tentang bagaimana cara mencegah. Nah, di sini apa-apa saja sih cara kita sebagai manusia untuk menjaga keberlangsungan hidup sesama manusia dan makhluk hidup lainnya? Oke, mari kita bahas pencemaran air dapat dicegah dengan beberapa cara, yaitu melakukan pengelolaan limbah dengan benar, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, rutin melakukan upaya pembersihan sumber air, menanam pohon di setiap lahan yang tersedia, menjauhkan sumber populat dari sumber air, tidak mendirikan kawasan industri yang dekat dengan sumber air, tidak menggunakan pupuk kimia berbahaya dan pestisida secara berlebihan. Di samping itu, untuk perusahaan bisa memberikan training pengelolaan air limbah bagi tenaga kerja agar lebih maksimal dalam upaya pencegahan pencemaran air yang diakibatkan oleh kegiatan industri. Air bersih merupakan air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari, di mana kualitasnya telah memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum bila mana sudah dimasak. Oleh karena itu, air bersih menjadi aset yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup karena umumnya diperlukan bagi setiap aktivitas sehari-hari untuk menyambung hidup, menjaga kebersihan diri, serta tempat berkembang biak bagi hewan-hewan air, sehingga pencemaran air harus sangat dicegah sebisa mungkin sedari dini, dan tidak lupa untuk segera mempelajari perihal limbah agar aman saat dibuang melalui training pengelolaan air limbah. Sekian yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kata atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi kita semua.